Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dwiki Anggito Ramadan dengan NPM B1A021344 dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai psikologi abnormal. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengumpulkan tugas dari mata kuliah pilihan bebas Psikologi Abnormal dengan dosen pengampu Ibu Helda Rahmasari SHMH. Hari ini kita akan membahas sebuah cabang ilmu yang sangat menarik dan penting, yaitu psikologi abnormal. Psikologi abnormal tidak hanya membahas perilaku yang dianggap tidak biasa, tetapi juga menjelaskan mengapa hal itu terjadi dan bagaimana cara menanganinya. Melalui topik ini, kita diharapkan dapat lebih memahami orang di sekitar kita, termasuk diri kita sendiri dengan cara yang lebih empati. Berikut adalah garis besar yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi dan konsep dasar psikologi abnormal. Yang kedua, kriteria untuk menentukan apakah suatu perilaku dianggap abnormal. Yang ketiga, faktor penyebab psikologi abnormal. 4. Jenis-jenis gangguan psikologis. 5. Pendekatan dalam penanganannya. 6. Pentingnya menghapus stigma terhadap gangguan mental. Definisi psikologi abnormal. Psikologi abnormal adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari pola perilaku, pikiran, atau emosi yang menyimpang dari norma masyarakat, menyebabkan penderitaan signifikan atau mengganggu fungsi individu dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penting untuk dipahami bahwa apa yang dianggap abnormal bersifat relatif. Misalnya, perilaku yang diterima di satu budaya mungkin dianggap aneh di budaya lain. Dalam konteks ini, psikologi abnormal tidak bertujuan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami dan membantu. Definisi ini menjadi dasar untuk membedakan kondisi mental yang memerlukan perhatian dari hal-hal yang hanya sekedar unik atau berbeda. Kriteria abnormalitas. Bagaimana kita menentukan apakah suatu perilaku itu abnormal? Para ahli menggunakan beberapa kriteria. Berikut adalah kriteria. Pertama, deviasi sosial. Perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat. Misalnya, seseorang yang terus-menerus berbicara dengan suara keras di ruang publik tanpa alasan jelas. Yang kedua, disfungsi atau gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Contohnya, seseorang dengan gangguan kecemasan berat mungkin sulit pergi bekerja atau bersosialisasi. 3. Distres, penderitaan emosional yang signifikan baik bagi individu itu sendiri maupun orang di sekitarnya. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami depresi berat sering merasa putus asa atau tidak berharga, ada bahaya, atau perilaku yang berpotensi membahayakan diri sendiri atau orang lain. Contohnya adalah pikiran atau tindakan untuk bunuh diri. Namun, tidak semua perilaku yang tidak biasa adalah tanda gangguan mental. Sebagai contoh, seorang seniman yang memiliki gaya hidup berbeda tidak berarti ia mengalami abnormalitas, kecuali itu menyebabkan penderitaan atau disfungsi. Faktor penyebab psikologi abnormal. Psikologi abnormal tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan gangguan psikologis, yaitu pertama adalah faktor biologis. Gangguan ini dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan kimia di otak, misalnya ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotin atau dopamin. Faktor genetik juga memainkan peran, misalnya seseorang yang memiliki riwayat keluarga dengan gangguan bipolar memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami hal yang sama. Cedera otak atau penyakit kronis juga dapat menjadi pemicu. Faktor psikologis, pengalaman traumatis seperti pelecehan fisik atau emosional di masa kecil dapat meninggalkan bekas yang mendalam pada psikologi seseorang. Pola pikir negatif seperti rasa tidak berharga dapat memperparah gangguan mental. Faktor sosial dan faktor budaya.
Isolasi sosial, tekanan hidup atau stigma terhadap gangguan mental dapat memperburuk kondisi seseorang. Selain itu, norma budaya tertentu kadang-kadang membuat individu merasa tertekan untuk memenuhi harapan yang tidak realistis. Faktor-faktor ini seringkali saling terkait, menciptakan kondisi yang kompleks. Lalu ada jenis-jenis gangguan psikologi abnormal. Psikologi abnormal mencakup berbagai jenis gangguan. Di antaranya, yang pertama adalah gangguan kecemasan, termasuk fobia, gangguan panik, dan gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Contohnya adalah seseorang yang memiliki fobia terhadap ketinggian sehingga ia menghindari perjalanan ke tempat-tempat yang tinggi. Lalu ada gangguan mood, termasuk depresi dan gangguan bipolar. Seseorang dengan gangguan bipolar mungkin mengalami perubahan mood yang ekstrim dari sangat bahagia atau manik hingga sangat sedih atau depresif. Lalu ada gangguan psikotik. Skizofrenia adalah contohnya. Individu mungkin mengalami halusinasi atau delusi yang mengganggu persepsi mereka terhadap realitas. Gangguan kepribadian. Contohnya adalah gangguan kepribadian narsistik di mana seseorang memiliki kebutuhan berlebihan akan pujian atau borderline yang ditandai oleh ketidakstabilan emosi dan hubungan. Lalu ada gangguan makan, anoreksia, bulimia, dan binge eating disorder adalah gangguan makan yang seringkali dipicu oleh tekanan sosial atau persepsi tubuh yang tidak sehat. Setiap gangguan ini memiliki ciri khasnya sendiri dan memerlukan pendekatan yang berbeda dalam penanganannya. Lalu ada penanganan psikologi abnormal. Penanganan gangguan psikologis sangat beragam dan bergantung pada kondisi individu. Beberapa pendekatan utama adalah terapi psikologis, terapi kognitif perilaku atau CBT sangat efektif untuk gangguan kecemasan dan depresi. Terapi psikoanalitik yang berfokus pada masa lalu dapat membantu memahami akar masalah. Pengobatan, obat antidepresan, antipsikotik, dan obat anti kecemasan sering digunakan untuk mengatasi gejala. Penggunaan obat harus disertai pengawasan medis. Lalu ada intervensi sosial, dukungan keluarga, kelompok, terapi, dan program rehabilitasi sangat penting untuk pemulihan. Lalu ada pendekatan holistik, olahraga, meditasi, dan teknik relaksasi seperti yoga dapat melengkapi pengobatan utama. Penting untuk diingat bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang cocok untuk semua orang. Penanganan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu. Mitos dan fakta tentang gangguan mental. Masih banyak mitos tentang gangguan mental yang harus diluruskan. Misalnya, mitos orang dengan gangguan mental tidak bisa menjalani kehidupan normal. Faktanya, dengan penanganan yang tepat, banyak individu dengan gangguan mental dapat berfungsi dengan baik di masyarakat. Mitos, gangguan mental hanya terjadi pada orang lemah. Faktanya, gangguan mental adalah kondisi medis yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan atau kelemahan. Menghapus stigma adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah psikologi abnormal adalah studi yang sangat penting untuk memahami manusia secara mendalam. Melalui pemahaman ini, kita tidak hanya dapat membantu individu dengan gangguan mental, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih inklusif dan empati. Baiklah teman-teman, itu saja pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga pada video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.